yang baik. Haleluya. Kami angkat hati kami kepadamu Tuhan. Engkau hadir di sini saat ini. Engkau berjanji 2-3 orang berkumpul dalam namamu, ya Yesus Kristus. Engkau hadir di tengah-tengahnya. Kami bersyukur bahwa pagi ini kami boleh datang bersama di tempat ini, di rumah Tuhan, di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk kekuatan, untuk kesehatan, dan untuk segala anugerah yang tidak pernah berhenti Engkau alirkan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang sejati, Bapa sorgawi kami. Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Engkau satu-satunya, Engkau segala-galanya, Engkau selama-lamanya. Tuhan, saat ini tiba waktunya kami mau duduk diam bersama-sama untuk dengarkan firman-Mu. Kami lapar, kami haus akan Dikau Tuhan. Kami perlu akan Dikau. Kami berdoa sekali lagi, lawatlah kami. Jangan lawatkan seorang pun Tuhan. Jamah dengan tangan-Mu sendiri. Tangan yang berlubang paku itu, yang dulu pernah mengucurkan darah, biar sekarang tangan itu menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi layakkan dan urapi hamba-Mu ini. Urapi kami semua dengan roh yang sama, roh kebenaran. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya, katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Haleluya, shalom. Tuhan baik, amin. Senang sekali pagi ini ada bersama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi di tempat ini. Tuhan sungguh baik. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan menyuruh saya untuk mengajarkan sesuatu yang penting kepada saudara di tempat ini pagi ini. Ada sesuatu yang saya ingin bagikan tadinya, tetapi sesuatu yang lain Tuhan munculkan di hati saya, dan saya tahu ini adalah bagian saudara pagi ini. Kita mau belajar tentang doa. Doa sangat penting, teramat penting. Dan pentingnya doa seringkali tidak sungguh-sungguh disadari oleh orang Kristen. Betapa pentingnya doa dan seberapa pentingnya doa itu seringkali tidak sungguh-sungguh disadari oleh orang Kristen. Barangkali kalau Bapak Ibu saudara-saudara ingat sejak kita sekolah masih kecil, di sekolah dalam pelajaran agama Kristen, dan juga mungkin di gereja, di kelas-kelas sekolah minggu, bahkan di ibadah umum, ibadah raya, disampaikan oleh para hamba Tuhan, doa itu bagaikan nafas, nafas orang Kristen. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa bernafas, betul ya? Bahkan saat ini pun Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan, tetap napas kan? Ada yang tadi napasnya di pause dulu? Gak ada ya, semua napas ya. Apapun yang kita lakukan, napas tetap jalan, betul gak? Ya, mau makan, mau mandi, mau berenang, mau jalan-jalan, bahkan tidur sekalipun, napas tetap jalan. Ya. Nah, jadi saya pikir tidak salah kalau dikatakan bahwa doa itu sebegitu pentingnya bagaikan nafas untuk kehidupan. Doa itu dahsyat. Doa itu penuh kuasa. Doa itu menghasilkan hal-hal yang melampaui jangkauan pikiran kita. Doa itu membuka pintu-pintu yang terbelenggu yang tidak dapat dibuka dengan apapun yang lainnya. Ya. Doa itu menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Doa itu membuat sorga dekat dengan kita saudara-saudara. Tuhan tiba-tiba menjadi satu pribadi yang tidak lagi asing, yang tidak lagi jauh. Tetapi satu pribadi yang kita kenal. Kita kenal bukan karena kita belajar dari buku, tapi kita kenal di dalam roh kita. Dan Tuhan bukan lagi jadi suatu pribadi yang jauh, tetapi dekat, sahabat kita. Oleh apa? Oleh doa. Kita juga sering mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang yang alami masalah yang berat. Masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah keuangan, pekerjaan,
masalah studi, masalah lain-lainnya, 1001 macam masalah. Lalu mereka berdoa dan pertolongan Tuhan datang. Ya. Segala gunung-gunung yang diharapkan di dunia, kan pemazmur berkata begini, kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan bagiku. Gunung-gunung di situ itu adalah simbol, gambaran kekuatan-kekuatan yang normal, yang pada umumnya diandalkan oleh manusia. Nah, pemazmur berkata, kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Yang mana ya di antara gunung-gunung ini yang bisa menjadi pertolongan bagiku? Lalu dia jawab sendiri, pertolongan bagiku datangnya hanya dari Tuhan. Ya, nah doa memungkinkan itu semua. Jadi di lembar warta ibadah hari ini ada kesaksian, betul ya? Itu yang dari pusat itu ada kesaksian. Saya lupa siapa nama bapak ibu itu ya. Kesaksian, kita sering mendengar kesaksian-kesaksian. Betapa berkuasanya doa. Ya, betapa berkuasanya doa. Tetapi kalau mau jujur, di samping kita mendengar kesaksian-kesaksian yang menceritakan tentang betapa berkuasanya doa, berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami hal yang sebaliknya? Itu doa-doa kita mentok di plafon, enggak tembus. Kita berdoa dan tidak ada sesuatu terjadi. Padahal di sisi yang lain kita mendengar si A, si B, si C bersaksi betapa berkuasanya doa. Ketika mereka berdoa Tuhan jawab. Ketika mereka berdoa mujizat terjadi. Ketika mereka berdoa orang yang sudah koma bangun lagi sembuh. Ya, kita mendengar, tapi di saat yang sama kita berdoa dan tidak ada sesuatu terjadi. Doa kita kehilangan kuasanya, kosong. Tidak ada kekuatan di dalamnya, hampa. Doa kita cuma sebuah mantra kosong yang diucapkan oleh agama. Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Nah, pagi ini kita mau belajar bukan tentang betapa berkuasanya doa, tapi kita mau belajar doa yang seperti apa yang berkuasa. Ya, ini penting. Karena kalau kita cuma taunya, ya doa itu berkuasa loh. Tapi doa seperti apa? Apakah semua doa berkuasa? Tidak. Hanya doa-doa tertentu yang sungguh-sungguh mengandung kuasa. Nah, doa yang seperti apa? Ini yang kita mempelajari pagi ini. Siap? Haleluya. Yang pertama, doa yang berkuasa adalah doa yang berlandaskan firman Tuhan. Nomor 1. Ya. Mari kita buka kitab kita, Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Ayat 7. Yohanes pasal 15 ayat 7. Saya akan bacakan begini bunyinya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka apa? Kamu akan menerimanya. Wow. Tuhan bilang, minta apa? Minta apa saja. Minta apa saja. Kira-kira Tuhan berlebihan enggak nih Bapak Ibu? Kira-kira Tuhan gombal enggak? Waktu Tuhan bilang minta apa saja, Tuhan itu sadar enggak sih Tuhan ngomong begitu? Kira-kira Tuhan sadar enggak ngomong begitu? Atau Tuhan terbuai suasana, ya, dia senang sama murid-muridnya, lalu dia janjikan janji kosong. Atau sebaliknya, Tuhan memang serius dengan kata-katanya. Tuhan bilang minta apa saja, kamu pasti terima. Ada syarat, syaratnya apa? Tuhan bilang begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Apa artinya tinggal di dalam Kristus? Artinya ya gampang, sederhana, jangan keluar dari dia, itu aja. Jangan keluar dari dia. Ada banyak orang yang karena 1 dan 2 hal keluar dari Kristus, betul enggak? Ada yang karena karir tinggalkan Tuhan. Ada yang karena jodoh menikah tinggalkan Tuhan, betul enggak? Ya? Iya. Satu hari seorang jenderal bintang 1. Dia
dikaryakan menjadi staf ahli dari seorang menteri. Ini di Republik Mimpi. Kisah nyata tapi di Republik Mimpi. Dia jenderal, dia ahli, dia sekolah lulusan luar negeri, dia orang teknik mesin. Dia jago tentang persenjataan, tentang pesawat tempur, tentang perang dan segala macam. Dia ahli, dia engineer. Lalu dia dikaryakan membantu jadi staf ahli seorang menteri. Satu hari menterinya panggil dia. Saya ganti namanya karena ini kisah nyata. Saya ganti namanya jadi si Hendra, Jenderal Hendra. Ini menteri panggil dia, Hendra, siap Pak Menteri, silakan. Di samping menteri ada sekretaris. Menteri pegang berkas satu bundel. Lalu menteri bilang begini, saya dapat laporan dari sekretaris, sekian belas tahun Anda bantu saya, jadi staf ahli saya, membantu karir saya, sekian belas tahun. Anda satu-satunya staf ahli saya yang gak pernah minta apa-apa. Semua staf saya yang lain sudah manfaatkan jabatan, ya, minta rumah besar, minta mobil mewah, wah pokoknya memperkaya diri. Kamu satu-satunya, saya lihat rekor kamu dari sekretaris, kamu belum pernah minta apa-apa. Rumahnya masih rumah dinas yang diberikan oleh angkatan, ya oleh ketentaraan. Rumah dinas, mobilnya mobil kapsul kuno. Bayangkan jenderal. Lalu menteri ini bilang begini, saya sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa untukmu, kata dia. Saya sedang proyeksikan Bapak untuk naik sampai yang tidak bisa Bapak bayangkan, kata dia. Wah, kata menteri ini, wah hebat. Lalu Pak Menteri tutup dengan kata-kata begini, cuma ada satu dosamu. Satu dosamu, satu kesalahanmu yang jadi ganjelan. Dan ini sulit sekali untuk bikin kamu bisa naik. Lalu ini jenderal tanya gitu sama menteri. Apa dosa saya Pak? Apa salah saya? Dia bilang gini, salahmu adalah kamu Kristen. Apakah ini masih bisa diatur katanya, kata Pak Menteri. Ini di Republik Mimpi ya. Lalu kata Pak Jenderal gini, maaf Pak Menteri, kalau yang itu harga mati. Mohon maaf, terima kasih, dia keluar. Dan sejak hari itu sampai pensiun dia nggak pernah naik pangkat apa-apa lagi, saudara-saudara. Selesai. Ya. Yesus bilang begini, kalau kamu tinggal di dalam aku. Sudah bukan rahasia, hari-hari ini ada banyak orang yang tinggalkan Tuhan karena banyak hal, betul nggak? Ya. Lihat banyak public figure, artis, politikus, betul nggak? Demi memperlancar karir, mereka keluar dari Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah ini dia. Jadi dua syarat. Syarat pertama, kamu tinggal di dalam aku. Dan yang kedua, firmanku tinggal di dalam kamu. Maka minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu pasti dapat. Satu hari saya ajarin pelajaran ini dalam satu persekutuan kecil. Ada seorang anak muda tanya gini, Pak tanya sebentar. Silakan, saya bilang. Kalau saya minta helikopter, Tuhan kasih enggak? Saya bilang gini, enggak. Loh kenapa? Katanya Tuhan kasih. Saya bilang begini, ada syarat. Tuhan bilang kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah apa nih? Apa artinya firmanku tinggal di dalam kamu? Artinya kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga sampai pada tahap di mana firman Tuhan mewarnai hidup kita. Nah kalau orang dipenuhi dengan firman, maka segala sesuatu yang keluar dari mulutnya juga pasti bernuansa firman, betul gak? Kalau orang dipenuhi dengan kemarahan, yang keluar kata-katanya adalah kata-kata yang pahit, ya, kemarahan menggerutu, betul gak? Kata-kata yang ketus. Kenapa? Karena dipenuhi dengan kemarahan. Ya, pernah duduk bersebelahan dengan orang yang perokok berat, tukang rokok berat, ada? Duduk, waduh, nggak usah dia merokok, dia cuma nguap, wah itu langsung rokoknya baunya ampun, betul nggak? Ya, nah orang yang dipenuhi dengan sukacita, lagi dapat kangtau besar dia, wah yang keluar dari mulutnya apa? Happy, senang, betul nggak? Wah,
Yang keluar dari mulutnya adalah toleransi. Orang bersalah seperti apapun, dia bilang gak apa-apa, cintailah. Yang keluar itu hal-hal yang baik, karena hatinya penuh dengan sukacita. Kalau orang di hatinya penuh dengan firman Tuhan, yang keluar adalah hal-hal yang bernuansa firman. Jadi kalau orang dipenuhi dengan firman Tuhan, dia gak akan doa minta helikopter. Betul gak? Saya jawab sama anak itu. Iya, kalau kamu doa minta helikopter berarti kamu gak ada firman Tuhan dalam dirimu. Kamu ngawur, yang ada kedagingan, betul gak? Jabatanmu apa, pekerjaanmu apa, mintanya helikopter, ngawur. Satu siang, kira-kira jam 11:30, waktu itu saya masih menggembalakan jemaat. Sekarang saya pelayanan untuk banyak keluar di misi. Jam 11:30, telepon bunyi, saya angkat. Salah seorang pemain tamborin di gereja kami. Saya ganti namanya, sebutlah si Susi. Pak Yosua, iya, ada apa Susi? Tolong doakan Cihu saya. Kenapa? Sakit. Cihu tuh suami dari Cici ya, kakak perempuan. Oh ya, baik. Siapa namanya? Saya catat di kertas. Sebut. Anggaplah namanya Budi ya. Oh baik. Baik, nanti kalau saya berdoa, saya akan bawa nama Cihu kamu ini dalam doa saya. Oh bukan begitu Pak Yosua. Sekarang doanya, kata dia. Oh begitu? Oke, yuk kita doa di telepon. Bukan di telepon. Saya mau ajak Pak Yosua besuk Cihu saya di rumah sakit. Udah kritis. Tinggal tunggu menit. Bukan hari lagi, tinggal tunggu menit. Loh, sakit apa? Saya bilang. Kanker. Kanker. Saya dengar kanker, ngeri juga. Saya bukan tipe pendeta kesembuhan. Ya, saya lebih suka teaching, ngajar, ya. PA gitu ya, seminar. Kalau kesembuhan gitu ya, itu kayaknya bukan bidang saya. Jadi saya agak gentar juga secara manusia waktu itu. Kanker apa? Kanker pencernaan, tapi udah nyebar kemana-mana. Udah nyebar naik sampai ke mulut dan turun sampai ke pembuangan. Jadi sepanjang jalur makanan masuk sampai keluar itu kanker semua. Wow. Lalu kemanusiaan saya coba untuk menghindar. Saya bilang begini, Cihu kamu anggota gereja mana? Saya harap dia sebut satu gereja, nanti saya akan bilang kenapa nggak minta pendetanya aja gitu ya. Saya harap dia bilang, oh jemaat di WTC Mangga 2 gitu kira-kira ya. Biar suruh diakennya yang besok, jangan saya dong. Kan punya pendeta, punya gembala. Si Susi bilang gini, Cihu saya masih Buddha, belum Kristen. Aduh, belum percaya Tuhan lagi, makin berat dong. Waduh. Saya coba, nih kemanusiaan saya, ya. Saya coba cari cara untuk menghindar, nggak dapat. Akhirnya saya bilang, oke, di mana? Husada, Mangga Besar. Baik, ruang berapa? Kasih saya tempatnya. Enggak usah, Pak Yosua tunggu aja saya jemput, kata si Susi. Dia rupanya takut saya nggak nyampe. Dia jemput, pergi. Kira-kira jam 12 lewat, sebelum 12:30 sudah sampai di rumah sakit. Masuk ruangan VIP ya. Enak, mewah. Seorang pria, waktu itu saya masih lebih muda tentunya dari sekarang. Seorang pria umur 40-an, belum 50 lah, 45-an. Itu terbaring dengan selang di mana-mana. Dan ada satu wanita, pasti istrinya yang telungkup rebah di kaki dia, mata sudah bengkak habis, menandakan dia sudah nangis berhari-hari. Dan ada anak kecil 2, laki perempuan, mungkin umur 7 dan 4 tahun, lagi lari-lari main-main. Anak-anak ini nggak tahu ayahnya kritis. Ya. Saya dibisikin, ini kata dokter tinggal tunggu menitnya, katanya ini tinggal, mungkin hari ini lewat katanya, udah parah. Ya. Wow, saya datang, saya hampiri. Saudara, saya tipe orang, kalau temperamen, saya tipe orang plekmatik. Plekmatik tuh dingin, ya. Orang plekmatik nggak pintar ngomong, ya. Kalau orang sanguin itu cocok jadi salesman, ngomong terus, ya. Ketemu orang baru kenal, apa kabar, rumahnya di mana? Wih, waduh, pinter ya. Yuk makan somai yuk. Saya nggak bisa. Saya pernah pelayanan di Bandung, waktu mau pulang ke Jakarta, dia akan tanya sama saya, Pak Yosua bawa kendaraan? Oh enggak, kali ini saya naik kereta. Oh,
Kapan pulangnya? Besok. Kereta jam berapa? Bebas. Saya belum beli tiket karena Bandung Jakarta tiap jam ada ya. Jadi saya nggak mau dikejar waktu, saya pengen tidur di hotel, saya pengen istirahat dulu, nanti sudah agak fresh saya mau pulang. Saya belum beli tiket, saya tinggal ngantri, saya bilang tiap jam ada. Oh kalau gitu jangan naik kereta, kalau belum beli tiket sama saya aja, besok saya mau ke Jakarta, kata bapak ini. Oke baiklah. Jam 9 pagi kalau nggak salah dia jemput ke hotel, kami pulang, kami turun ke Jakarta. Saya orang pragmatik, rupanya dia pragmatik juga. Waktu itu belum ada jalan tol Cipularang, masih lewat puncak. Bandung Jakarta 4 jam, sepanjang jalan kami nggak ngomong, diem berduaan saudara-saudara. Bukan marahan, bukan. Kami fine-fine aja, damai, tapi pragmatik. Nah, saya tipe orang kayak begini nggak pintar untuk membuka percakapan, untuk cari bahan pembicaraan. Nggak bisa, itu bukan saya, saudara-saudara. Ya. Jadi ketika ketemu si pria ini, si engkau ini yang sakit ini, ya, yang saya bilang tadi sebutlah nama si Pak Budi ini, saya hampiri, saya bingung ngomong apa, saya bilang, kok sakit ya? Dia dalam hati, gue tahu gue sakit, lu nanya sakit lagi gitu. Dia, oh iya, kok saya pendeta dari gereja, mau berdoa buat engkau, mau ya? Itu nadanya nolak, ya. Dia skeptis dan sinis. Rupanya mereka keluarga ini nggak suka sama orang Kristen. Saya coba lagi ngomong dari mana-mana, gagal, nggak bisa. Sesudah mungkin 15-20 menit coba ngomong nggak bisa, saya bisik sama si Susi, saya bilang gini, yuk kita doa aja lah langsung ya. Kata anak ini, dia lihat rupanya saya agak kesulitan, dia bilang ya udah terserah, agak lemes juga ngomongnya. Saya bilang kok kita doa ya. Dia lihat saya dengan pandangan mata yang tidak ada ekspresi apa-apa, dia bilang gitu aja, oke kita doa. Pendeta, orang sakit, sekarat, saya doa yang pada umumnya dipanjatkan oleh pendeta. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa sembuhkan. Hal itu mudah bagimu. Tapi kalau Tuhan punya rencana yang lain, Tuhan kuatkan kami untuk menerimanya. Aman kan saudara-saudara, betul ya, doa aman kan? Kalau dia sembuh, kuasa Tuhan. Kalau dia lewat, kehendak Tuhan, gampang. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, begitu tiba-tiba, nah ini, kita lagi ngomong ini poin pertama. Rahasia doa yang berkuasa. Ya, doa menjadi berkuasa kalau apa? Kalau doa itu berlandaskan firman Tuhan. Nah, ketika saya sudah bilang haleluya, mau tutup, nggak jadi min, baru tiba-tiba satu firman melintas di benak hati saya. Yaitu ayat yang beberapa hari sebelumnya saya baca waktu saya saat teduh pagi. Makanya orang Kristen mesti rajin baca Alkitab. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, ayat apa yang Roh Kudus mau ingatkan? Benar gak? Roh Kudus kan mengingatkan kita kepada firman yang sudah pernah kita baca. Kalau kita nggak pernah baca, dia mau ingetin apa? Ya, yang diingetin berita koran saudara-saudara. Tiba-tiba satu firman melesat, yaitu kisah Yesus bangkitkan Lazarus, Yohanes 11. Saya baru baca beberapa hari sebelumnya. Lazarus sakit keras, kirim kurir kasih tahu Yesus, Guru, dia yang kau kasih sakit keras. Yesus dengar begitu malahan tunda. Akibatnya ketika Yesus sampai di Betania, Lazarus sudah 4 hari dikubur. Waktu sampai di Betania, masih di pinggiran kota, belum masuk gerbang kota, Maria dan Marta sambut Yesus dengan nangis sedih. Guru, udah mati guru, udah dikubur. Nangis, dua-dua nangis. Cuma bedanya gini, kalau Maria nangisnya nangis berserah, kalau Marta nangisnya nangis marah. Dia komplain, dia nyalahin Yesus. Dia bilang gara-gara engkau telat, mati tuh. Ya. Engkau sih terlambat datang guru, kata Marta. Yesus bilang gini, Marta jangan takut. Saudaramu akan bangkit. Orang kalau udah kecewa sama Tuhan, dihibur apapun gak masuk, bener gak? Marta jawab, nanti saudara baca di rumah Alkitab ya. Tahu Marta jawab apa? Dia bilang gini, bangkit, tahu nanti kiamat. Ya, dia bilang bangkit, aku tahu bangkit nanti hari penghakiman, hari kiamat. Lalu Yesus tegur, Yesus bilang begini, Marta, bukankah pernah kukatakan kepadamu, asalkan engkau percaya padaku, ya,
asalkan engkau percaya padaku, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan, the glory of God. Lalu Yesus bergegas hampiri kubur, dia bilang, buka kuburnya. Kubur dibuka dan Alkitab catat, Yesus menenggada ke langit. Itu orang-orang Yahudi lihat kasak kusuk. Wih, dia mau bikin apa nih? Mau bikin apa nih? Ya itu orang-orang Farisi, ahli Taurat segala pada memperhatikan, nonton. Wih, ngapain nih orang nih? Gitu ya. Yesus tengadah, dia teriak, dia bilang gini, Bapa, aku tahu engkau selalu mendengar doaku. Tetapi sekali ini, demi mereka yang tidak percaya ini, kabulkan permintaanku. Terus dia teriak, Lazarus keluar. Lazarus keluar. Nah jadi waktu saya lagi doa dalam nama Yesus, haleluya, saya ingat itu, saya gak jadi min. Saya bilang, aku bersyukur engkau selalu mendengar doaku. Lalu saya buka mata, saya tunjuk. Tetapi sekali ini, demi mereka yang tidak percaya ini, kabulkan permintaanku. Saya tumpang tangan, dan waktu saya melek itu saya baru tahu bahwa mereka lagi liatin saya begini, saudara-saudara. Saya udah gak peduli, saya tumpang tangan, doa semua. Amin. Tahu apa yang terjadi? Tahu apa yang terjadi, saudara? Nggak terjadi apa-apa. Tapi saya seperti jenderal menang perang. Ada keyakinan di hati saya, Tuhan sudah bekerja. Lalu saya bilang sama si Susi, yuk udah, saya udah gak tahu mau ngomong apa lagi, karena gak pinter ngomong. Saya bilang kita pamit. Si Susi mungkin merasa gagal pelayanan kami. Dia mau hibur cicinya dan cihunya. Dia bilang, Pak Yosua pulang sendiri dah, saya mau temenin cici saya di sini. Lah, kalau gitu saya bawa mobil sendiri tadi kan. Ya udah, saya bilang saya pamit, saya pulang. Itu hari Kamis. Hari Kamis. Hari Minggunya di gereja ibadah, selesai ibadah, Susi samperin saya, lemes. Dia bilang gini, Pak Yosua, cihu saya udah pulang. Saya kaget. Saya bilang kapan? Kemarin katanya. Oh, gitu ya. Gimana cara dia perginya? Susah enggak? Saya bilang. Dia bingung lihat saya. Maksudnya cara pergi apa ya? Kan dia sudah pulang ke rumah Bapak. Bukan pulang ke rumah, kata dia. Loh, saya masih belum tahu apa yang terjadi. Saya bilang, kenapa? Dokter lepas tangan, sudah gak bisa berbuat apa-apa. Bukan, dia sembuh. Hah? Sembuh? Wah, gimana sembuhnya? Saya tanya. Gini, masalahnya si Susi ceritanya lemas, saudara-saudara. Saya bilang gini, gimana cara sembuhnya? Dia bilang gini, kemarin hari Kamis, sesudah Pak Yosua pulang, ya, baru pulang gak lama, kira-kira 10 menit, tiba-tiba cihu saya bilang sama cici saya, jadi ngomong sama istrinya, bilang gini, Ma, ini pakai selang nih, Ma, gua pengen pastel. Jangankan pastel, ini orang udah gak bisa masuk apa-apa. Pernah katanya mulutnya kering, haus, dikasih air putih sesendok teh, dituangin langsung muntah darah, saudara-saudara. Udah gak bisa masuk apa-apa, gak boleh masukin sesuatu. Sekarang minta pastel, begitu bilang, Ma, gue minta pastel. Istrinya lompat, peluk dia, Papa jangan pergi, Papa jangan pergi. Orang Chinese percaya, kalau orang sekarat minta yang aneh-aneh itu tanda-tanda akhir zaman sudah dekat, saudara-saudara. Langsung tubruk, Papa jangan pergi, Papa jangan pergi. Tarik anak-anak, sini. Anak-anak dua, peluk Papa, lu bilang Papa lu sayang sama Papa, bilang Papa jangan pergi. Anak-anak gak ngerti, bilang Papa jangan pergi, habis itu main lagi, saudara-saudara. Si suami bilang gini, pergi apaan? Gue pengen pastel, kata dia. Rupanya kenapa dia pengen pastel? Karena rupanya beberapa hari belakangan ini, si istri sambil nunggu suka makan pastel. Beli di kantin rumah sakit. Ngiler tapi gak boleh makan. Nah sekarang dia minta. Ributkan, Papa jangan pergi, nangis lu. Karena berisik ribut heboh di kamar itu, suster datang, ada apa bu? Si istri bilang gini, suster cepat panggil dokter, suami saya gawat kritis. Suster pergi panggil dokter yang memang pegang dia internis, lihat, periksa. Dokter bilang gini, ya sudah bu, daripada menyesal kabulkan saja katanya. Lalu si istri ambil uang kasih suster minta tolong beliin itu di kantin yang bawah deket, mau keluar itu ada kantin, beliin pastel biasa yang gitu ya, beli kasih uang. Beli, nggak lama suster datang bawa pastel 2 biji, ya pastel kan bentuknya setengah lingkaran tuh ya, bulat gitu. Nah, suster mau kasih, udah kasih kata dokter. Dokter perhatikan tuh lihat apa yang terjadi. Suster mau kasih, si istri nggak kasih, ini si Sus yang cerita. Diambil sama si istri, jangan,
Sebab si istrinya yakin suapan pertama akan langsung muntah darah dan suaminya pergi. Jadi dia nggak mau suaminya pergi di tangan suster, maunya di tangan dia, saudara-saudara. Dia ambil pastel, dia panggil anak-anaknya, yuk bertigaan pegang pastel. Wah, suapin saudara-saudara. Bilang, sayang sama papa, papa ingat sama kita, papa, suapin. Jadi dia merasa ini adalah suapan pembunuhan saudara-saudara. Kasih. Dimakan ujungnya, kunyah, telan, habis. Suapin lagi. Habis satu pastel. Hah? Si suami lagi. Habis pak, itu lu beli 2 katanya. 2 pastel habis, ditontonin dokter. Dokter bingung, langsung bawa ke ruangannya, periksa scan USG, periksa semuanya. Hasilnya bersih total. Bersih, clean. Dari pangkal sampai selesai bersih. Lalu dokter bilang gini, sesuatu terjadi nih, aneh. Ini engkau nih, yang notabene masih Buddha, belum Kristen loh. Dia bilang gini, dokter, tadi ada orang Kristen. Dia bukan bilang Kristen, Kristen saudara-saudara ya. Tadi ada orang Kristen, datang doain saya udah sembuh, saya mau pulang dokter. Saya udah sembuh. Dokter bilang, gak mungkin, gak bisa. Kita cek, kita periksa sekali lagi. Ya maksud lab lang, apa darah segala macam gak tahu lah. Kita lihat hasilnya besok. Kalau besok bersih, baru kita ambil keputusan. Oke, terpaksa nurut. Tes lagi segala macam lab. Besok hari Jumat dapat hasil bersih. Si pria ini bilang, dokter saya udah sembuh. Dokter gak percaya. Ini orang masih muda udah percaya loh saudara-saudara. Ya. Saya udah sembuh, saya mau pulang. Kata dokter, gak bisa. Kita tes lagi, sekali lagi. Bisa salah lab. Ya. Kita tes lagi, besok lihat hari Sabtu. Tes lagi, Sabtu keluar hasil bersih. Kata orang, dokter saya mau pulang dokter, saya udah sembuh dokter. Dokter bilang gini, kita tes sekali lagi, lihat hasil Senin. Kalau Senin bersih, Bapak boleh pulang. Ini pria bilang gini, terserah dokter ngomong apa, saya pulang hari ini. Mak, lipat baju kita pulang. Mereka pulang, hari Sabtu. Hari Minggu si Susi bilang bersama saya, Pak Cihu saya udah pulang. Saya bilang, kenapa ngomongnya lemas? Capek habis main tamborin, lompat-lompat kata dia. Saudara, saya sadar, sesadar-sadarnya saya bukan tipe pendeta mujizat ya, hamba Tuhan yang KKR, penginjilan gitu ya, bukan. Saya tipe pengajar. Tetapi kenapa bisa terjadi mujizat yang begitu luar biasa? Kuasa firman. Ketika doa dipanjatkan berlandaskan firman. Makanya kita harus kaya dengan firman. Ya, bukan dalam arti jadi ahli Taurat, orang Farisi, bukan. Tapi firman itu memenuhi hati kita dipenuhi dengan firman. Jadilah orang yang cinta firman. Jadilah orang yang gemar firman. Baca Alkitab dengan hasrat. Ada banyak orang baca Alkitab itu, ini Alkitab gak berubah dari kemarin gini-gini aja. Ya kapan berubah, sampai zamanku udah gigit nuklir juga akan berubah saudara-saudara. Ini Alkitab jangan ditambahin lagi, betul gak saudara-saudara? Ya. Ada banyak orang kalau dengar firman Tuhan juga, lihat jam, kapan sih 1 jamnya nih? Ya. Jadilah orang yang dengar firman Tuhan tuh, wah hasrat sekali. Dipenuhi dengan firman. Kalau kita dipenuhi dengan firman, kan Tuhan bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja kamu dapat. Nomor 1 ya. Doa menjadi berkuasa kalau doa itu berlandaskan firman Tuhan. Yang kedua, doa menjadi berkuasa kalau doa itu dipanjatkan dengan iman. Penting. Doa itu mesti dipanjatkan dengan percaya. Markus 11. Ayat 23 dan 24.
Markus 11 ayat 23-24, saya akan bacakan begini bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja. Perhatikan, apa saja artinya semua. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Iman. Penting iman. Iman membuat yang mustahil menjadi mungkin. Bayangkanlah begini, ada 2 ruangan besar. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri saya. Ruangan besar pintunya tertutup. Di sebelah kiri saya di pintu ada tulisan, ya, ada pelang nama, yaitu ruangan hal-hal yang mustahil. Artinya kalau kita buka, di dalamnya adalah segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, hal-hal yang gak mungkin, ya. Lalu sebelah kanan di pintu tertulis ruangan hal-hal yang mungkin. Kira-kira bagi manusia lebih banyak hal yang mungkin atau yang mustahil untuk manusia? Ya? Lebih banyak hal yang mungkin atau mustahil? Ya? Mungkin ya, mungkin. Sakit kanker lebih mungkin atau lebih mustahil untuk sembuh? Ya? Saudara gini, maksud saya gini. Dalam hidup ini banyak hal yang mustahil bagi kita, betul gak? Ada banyak pergumulan yang kalau kita lihat kekuatan kita gak mampu. Itu maksud saya, betul? Artinya ruangan hal-hal yang mustahil itu penuh, isinya banyak. Kalau kita buka, full. Ya, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, banyak hal yang berat-berat. Ya, hal-hal yang mustahil bagi manusia. Bagi manusia, ya, yang kita nggak ngomong tentang Tuhan, manusia tanpa Tuhan, manusia sendiri. Buka ruangan hal-hal yang mungkin, kita buka isinya kosong. Sedikit, hampir nggak ada. Bagi kita semua hal lebih banyak di ruangan yang mustahil. Tapi iman, ketika kita beriman, maka iman memindahkan hal-hal yang mustahil masuk ke dalam ruangan hal-hal yang mungkin. Iman membuat apa-apa yang statusnya mustahil itu berubah. Statusnya menjadi mungkin, saudara-saudara. Sesuatu yang tadi mustahil, tetapi dengan iman itu menjadi mungkin. Iman memampukan kita untuk melakukan jauh melampaui apa yang sebenarnya dapat kita lakukan. Iman memampukan kita untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya dengan kekuatan manusiawi kita tidak bisa mencapainya. Iman memungkinkannya. Saudara, waktu saya masih remaja, masih SMA, di sekolah kami ada persekutuan doa anak-anak Kristen. Saya SMA sekolah di sekolah negeri. Ada SRK, Seksi Rohani Kristen. Satu hari Seksi Rohani Kristen mau bikin retreat. Saya ingat waktu itu menjelang lebaran atau apa, jadi kita mau cari villa full. Akhirnya dapat satu-satunya tersisa, ada sebuah hotel di Sukabumi. Dan hotel ini tidak izinkan kami bikin, karena itu daerah non Kristen, ya. Dia tidak izinkan kami bikin acara Kristen karena itu hotel. Nanti tamu-tamu yang lain terganggu. Satu-satunya cara kalau mau booking seluruhnya hotel, full satu hotel. Waduh. Nekat kami booking hotel, saudara-saudara, full, ada berapa puluh kamar. Supaya kita bisa pakai total. Jadi selama 3 hari itu ditutup, gak ada tamu lain. Dan untuk kami anak SMA negeri, ya, itu harga hotel itu beratnya minta ampun buat kami. Dananya menggelembung besar. Wah, selama 4 bulan sebelum retreat kita sudah bekerja cari dana. Sampai tinggal 8 hari, tinggal seminggu kira-kira. Itu dana gak ada. Saya ingat kami lagi persekutuan di sekolah, tinggal 8 hari mau retreat. Seksi dana, habis kebaktian nih, habis PD, seksi dana maju ke depan. Dia bilang begini, teman-teman, retreat kita terus terang terancam untuk batal. Karena sampai hari ini,
dari sekian juta dana yang kita perlukan, ini belum sampai 25% yang terkumpul. Masih kurang lebih dari 75%. Dan selama ini permohonan dana yang kita masukkan, kita masukkan ke perusahaan-perusahaan besar, ya saya nggak usah sebut lah karena nggak enak dengan nama, dengan merek dagang ya. Perusahaan yang besar-besar, top lah, perusahaan multinasional ya, yang kita tahu bosnya orang Kristen, kita masukin. Zaman itu tahun 80-an kejadian, ini sudah lama ya, tahun 80-an, awal 80-an, itu masukin amplop dana 2 minggu baru keluar, lama 2 minggu, begitu balik isinya 5.000. Goceng. Ada yang lagi sampai 11 hari baru keluar, isinya 10.000. Jadi seksi dana maju kita kayaknya nggak jadi, kita mesti undur. Nanti mungkin 2-3 bulan akan datang kita cari libur lagi. Terus sesudah seksi dana mundur, MC-nya bilang, saudara-saudara teman-teman gimana nih? Kita berdoa aja supaya Tuhan tolong. Terus si MC ini tiba-tiba bilang gini, nanti saudara Yosua pimpin doa ya, doa syafaat bergumul untuk perkara ini. Sekalian doa penutup PD kita, mau selesai udah. Saya maju ke depan, saya doa, hati saya sedih, Tuhan kami mau retreat, ini libur panjang, cari libur lagi kapan, gak ada libur, ini waktunya Tuhan. Tapi ya ampun, dari sekian juta kita perlukan waktu itu, tahun 80-an kita butuh kalau nggak salah sekitar 12 atau 13 juta, itu gede banget untuk ukuran itu bagi kami saat itu. Aduh, itu terkumpul hanya kira-kira 1/5, masih kurang banyak. Saya bilang Tuhan, ini mustahil, ini gunung besar yang tak terlampaui. Jadi saya maju ke depan, berdoa, saya bilang mari kita berdoa. Waktu mau berdoa tiba-tiba roh Tuhan mulai meliputi saya. Tiba-tiba hadirat surgawi mulai datang. Dan saya bilang gini, teman-teman kita nyanyi yuk, kita sembah Tuhan. Dan saya ingat kita nyanyi lagu Haleluya, lagi populer waktu itu tahun 80, Haleluya 12 kali, Haleluya, Haleluya, Haleluya. Kita nyanyi Haleluya, sembah Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan, kita senangkan Tuhan, kita puji, kita bersyukur kepada Dia. Lagi nyanyi, tiba-tiba ini dia. Karunia iman turun. Ya, sulit saya gambarkan dengan kata-kata, tetapi kalau itu terjadi pada saudara sudah tahu. Tiba-tiba satu ukuran iman yang signifikan itu blek masuk. Tiba-tiba saya seperti raksasa yang melihat semua perkara jadi kecil. Tiba-tiba, ini bukan sugesti. Ya, ini bukan terjadi di alam mental, tetapi dalam roh. Tiba-tiba saja saya punya kepastian yang luar biasa bahwa segala sesuatu itu pasti tuntas di kaki Tuhan. Lalu saya berdoa. Doanya enggak lagi minta. Tidak ada kata-kata minta dari mulut saya. Kalau teman-teman saya buka mata waktu itu, mereka akan sangat saya orang gila. Saya doa sambil lompat-lompat. Saya bilang, Tuhan, saya tiba-tiba merasa itu saya pegang uang. Saya bilang, Tuhan terima kasih, kami sudah dapat, haleluya, sudah dapat, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, kami jadi retreat. Tiba-tiba saya punya satu keyakinan yang sudah saya ucapkan, saya sulit untuk saya gambarkan lebih dari ini. Saya tahu ya, bukan cuma mempercaya sugesti ya, mensugesti diri sendiri, menterapi diri sendiri untuk percaya. Kan kita suka bilang sama orang gini, imanin. Bukan, ya. Kadang-kadang kita suka bilang gitu, imanin aja, imanin udah sembuh ya, imanin. Bukan. Itu kadang-kadang nyampur dengan sugesti. Kali ini bukan imanin, tapi saya tahu. Saya benar-benar tahu bahwa Tuhan sudah berikan. Itu iman. Saya percaya benar. Dalam nama Yesus, amin. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudara? Kami retreat bisa dijalankan, dilaksanakan. Sampai retreat sudah selesai, itu dana masuk terus. Wow. Sumbangan. Kalian mau retreat ya? Nyumbang. Saya bilang, dan retreat sudah selesai. Lah? Ya udah nggak apa-apa deh, saya sudah nasar katanya buat kalian, buat PD-nya kalian. Jadi punya uang kas cukup banyak waktu itu saudara-saudara. Itu ngalir dana. Iman. Kalau kita belajar percaya. Satu hari saya naik sepeda motor. Naik motor, ini saya bawa gitar di punggung. Bawa gitar,
karena kejar waktu, saya biar cepat. Baru berangkat sedikit, saya waktu itu masih tinggal di Cengkareng, saudara-saudara, ya, di Danmogot. Tiba-tiba hujan, jam 8 pagi, hujan lebat. Waduh, saya lirik ke atas, langit gelap, seantero langit Jakarta gelap gulita. Hujan, waktu mau berangkat memang sudah kelihatan mendung, tapi saya pikir masih bisa terobos, selamat sampai di gereja, belum hujan. Sampai waktu itu ada persekutuan anak-anak mahasiswa. Wah, lalu baru berangkat sedikit, ya, sudah hujan. Waduh, lalu ada suara bilang gini di hati saya, ya, bawa gitar lagi, melengkung nintar gitarnya kena hujan. Udah deh pulang dah, mumpung masih dekat. Saya langsung responin kata-kata itu, iya benar ya, mumpung masih dekat. Pulang saya siap-siap cari U-turn, mau pulang. Saya lagi nunggu U-turn sambil jalan terus, ada suara yang kedua bilang gini, kok pulang? Kamu berangkat dari rumah kan tujuannya mau kebaktian, bukan tujuannya mau pulang kan? Oh iya ya benar, terusin biarin, gak apa-apa hujan, gak apa-apa. Suara yang pertama ngomong gini lagi, percuma kamu terusin bahasa koi pakai tikus kecebur, mana bisa kebaktian? Gitarnya juga rusak kali. Bener juga ya, gak bisa dong kebaktian kalau bahasa koi pakai begini. Wah udah pulang dulu dah. Suara yang kedua bilang gini, iya gak usah bahasa kuyup, siapa yang suruh kamu kebaktian bahasa kuyup? Sekarang saya yang ngomong, ya gimana gak bahasa kuyup, Tuhan kan hujan. Lalu Tuhan bilang gini, stopin aja hujannya. Tahu gak saudara, Tuhan kadang-kadang dalam tanda petik nantangin kita loh, betul gak? Suara itu jelas sekali bilang gini, siapa yang suruh kamu bahasa kuyup? Enggak, kamu gak harus bahasa kuyup kok. Tapi kan hujan, ya stopin aja hujannya. Loh. Jadi sambil naik motor tetap jalan, saya pandang itu tetesan-tetesan air, saya tatap seperti melihat pribadi, person. Saya bilangnya, hujan, dalam nama Yesus, berhenti. Kira-kira 10 detik kemudian, 10-15 detik kemudian, itu hujan berhenti total dan langit cerah. Terbuka itu langit, yang mendung gelap tiba-tiba terbelah dan matahari terik, terang sekali. Begitu hujan berhenti, langit cerah, saya kaget. Saya ikut berhenti, saya minggir berhenti, rasa gak percaya. Loh, kok berhenti ya? Wih, luar biasa. Lalu suara yang pertama, yang tadi menggoda saya, bilang begini, kebetulan doang. Terus saya ngadu sama Tuhan, saya bilang, Tuhan kebetulan gak ini Tuhan? Jangan-jangan kebetulan doang. Terus Tuhan bilang gini, kan kamu berdoa minta berhenti kan? Ini sekarang terjadi. Kamu kan berdoa dengan percaya, dengan iman tadi. Jadi saya sampaikan lagi ke suara pertama, tuh ini berhenti benar karena aku beriman percaya. Si setan bantah, dia bilang gini, kalau memang itu jawaban Tuhan, kenapa butuh waktu 10 detik sampai 15 detik? Waktu Tuhan bilang, stop! Itu enggak langsung stop, tunggu 10 detik, 15 detik, kan lumayan lama tuh 15 detik. Itu kan kebetulan artinya, bukan jawaban hasil doa kamu, bukan. Saya lapor sama Tuhan, Tuhan katanya kenapa enggak langsung stop? Butuh waktu 10 sampai 15 detik baru berhenti, kan artinya kebetulan, bukan jawaban doa. Terus Tuhan bilang begini, waktu kamu bilang stop, detik itu juga, itu gumpalan awan di langit yang memproduksi hujan langsung stop. Tapi yang sudah terlanjur copot kan turun dulu ke bumi, benar gak? Masa begitu stop langsung gantung begini? Amin saudara-saudara. Jangan coba debat sama Tuhan deh, gak bisa menang. Wah benar juga. Yang sudah terlanjur copot dari awan turun dulu dong. Dan itu 10 detik sampai ke bumi, selesai langit terbuka. Wow. Saya sampaikan itu sama setan, setan kiap pergi dia saudara-saudara. Ini yang kedua, mau doa ada kuasa, doa dengan iman, amin. Doa dengan iman, jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Jangan doa gini, Tuhan. Kenneth Hagin pernah ngajarin begini, kalau doa tengking dalam nama Yesus, jangan sampai berulang-ulang. Kami katakan dalam nama Yesus, iya dalam nama Yesus, iya dalam nama Yesus. Ada gini juga, Satan, segala kuasa kegelapan, semua roh jahat, segala roh-roh iblis, kami patahkan, singkirkan, pergi keluar. Udah ya, kan udah diusir kan?
Ketika saudara usir semuanya atau setengah? Semua ya. Kami usir semua roh jahat keluar dalam nama Yesus. Saya sudah doa gitu, enggak lama gue nih. Dan kalau masih ada segala kegelapan, kok kalau masih ada? Berarti nggak percaya tadi keluar dong, betul nggak? Ya, kami patahkan sekali lagi. Kalau tadi belum patah, kami patahkan sekarang. Kan artinya begitu, betul nggak saudara-saudara? Kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh memahami apa yang kita ucapkan dalam doa kita. Artinya apa? Artinya kita main-main dengan doa itu, saudara-saudara. Kalau kita bilang aku patahkan, yakin patah. Jangan gini, aku patahkan. Belum patah ya, patahin lagi deh. Aku gulung, aku lipat, aku tekuk gitu. Aku bejek gitu. Ya. Kalau kita bilang gini, aku hancurkan dalam nama Yesus dan pergi keluar. Enggak lama kita dulu lagi. Dan aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Loh berarti tadi dihancurkan, dibangun lagi dong saudara-saudara. Iman. Jadi belajar sungguh-sungguh dengan apa yang kita ucapkan. Nah, saya masuk poin ketiga, ya. Poin ketiga, doa menjadi berkuasa kalau doa itu dipanjatkan dengan sungguh-sungguh, ya. Satu tadi doa menjadi berkuasa kalau dipanjatkan berlandaskan firman Tuhan. Yang kedua doa menjadi berkuasa kalau dipanjatkan dengan iman, jangan dengan bimbang, jangan ragu-ragu. Yang ketiga doa menjadi berkuasa kalau dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita baca Alkitab Yakobus pasal 5. Saya percepat ya. Waktunya Yakobus pasal 5. Ayat 16 dan 17 sampai 18. Yakobus pasal 5. Yakobus 5 mulai ayat 16 ya. Saya akan bacakan begini bunyinya, perhatikan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Lihat, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini poin nomor 2 tadi tentang percaya. Ya, doa orang benar bila dengan yakin, dengan percaya, dengan iman. Jika kita panjatkan dengan iman, itu besar kuasanya. Sekarang perhatikan ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia itu nabi dahsyat. Dia turunkan api dari langit berkali-kali loh saudara. Ya, Elia itu dia bisa turunkan api dari langit berkali-kali. Tapi ternyata menurut Alkitab Elia itu orang biasa. Manusia biasa, orang kebanyakan. Dia bukan orang istimewa. Ya, dia common human. Dia orang biasa, sama seperti kita. Ya. Cuma persoalannya adalah dikatakan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini nomor 3. Kalau pengen doa saudara ada kuasa, doa dengan sungguh-sungguh. Jangan doa main-main. Ada orang doa gini, Tuhan, haleluya. Kalau ke sana, terpujilah Tuhan. Mau doa atau senam pagi? Doa yang benar. Kadang-kadang doa cuma formalitas. Salah satu bukti doa cuma formalitas. Saya mau tanya, saudara-saudara kalau mau makan doa dulu enggak? Doa ya Pak, doa ya. Saya mau tanya sekarang yang kedua. Doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Doa hari Senin, doa hari Selasa, isinya sama enggak? Sama ya? Jangan-jangan dari lahir doa makan gitu terus bunyinya. Apa artinya? Artinya sudah kebiasaan. Jujur, saya bisa doa makan, dengan pikiran saya ingat segala macam lain, mulut saya bisa ucapkan tanpa berubah titik komanya loh saudara-saudara. Benar gak? Atau ada yang di sini doa makan tergantung menu. Kalau menunya seafood, hanya kamsya loh Tuhan. Chinese food ya. Kalau menunya Padang, ini telur balado ya Tuhan. Doa sama. Oke, enggak apa-apa, enggak soal. Doa isinya sama boleh. Asal
setiap kali doa betul-betul dengan sungguh-sungguh. Yang jadi masalah seringkali karena itu juga akibatnya tidak ada kehidupan di dalamnya. Doanya cuma kebiasaan atau juga doa cuma ikut-ikutan. Satu hari saya layani retreat. Di antara session ada break makan. Waktu makan kami semua pindah dari aula ke ruang makan. Lalu panitia tunjuk nanti Ibu Melan doa buat makan ya. Lalu Ibu Melan doa, dia doa, di kuping saya indah benar doanya. Nancep di hati, berkesan. Dia bilang gini, Tuhan terima kasih untuk makanan minuman ini, berkatilah, jadikan kekuatan bagi kami, dan berkatilah tangan-tangan yang menyediakan. Ya, pernah dengar doa seperti itu? Berkatilah tangan-tangan yang menyediakan. Wah, di kuping saya indah, puitis. Berkatilah tangan-tangan yang menyediakan. Itu pertama kali saya dengar kata-kata seperti itu. Saya rekam, setelah saya retreat, saya pulang. Saya belum married waktu itu. Masih tinggal sama papa mama. Di rumah, setiap kali saya mau makan, saya ingat mama saya. Mama saya yang sediakan kan? Saya bilang, Tuhan berkati mama Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang telah menyediakan. 2 minggu saya doa gitu, tangan mama saya gemuk saudara-saudara. Tangannya doang. Kenapa? Karena saya doain tangan-tangannya, kakinya enggak saudara-saudara. Kalau doa tuh jangan ikut-ikutan. Amin. Kenapa sih Ibu Melan doa begitu Tuhan dengar? Kenapa? Itu rema buat dia. Kita enggak sembarangan bisa nyontek doa orang saudara-saudara. Doalah dengan sungguh-sungguh. Bukan asal kutip, asal jiplak. Ya. Sekarang kan zamannya copy paste betul ya? Copy paste benar enggak? Jangan, doa jangan copy paste, saudara-saudara. Harus ide sendiri kreatif. Ya, kalau happy birthday, ikutin semua happy birthday sama titik komanya, tinggal copy paste saja. Oke, di dunia boleh, sama Tuhan doa mesti sungguh-sungguh lahir dari hati sendiri. Kalau pengen doa kita mengandung kuasa, doa sungguh-sungguh. Doa lahir dari hati. Bukan doa asbun, doa formalitas, doa kebiasaan. Tapi benar-benar sungguh-sungguh dari hati. Yang keempat, doa menjadi berkuasa. Ya, doa menjadi berkuasa kalau doa itu dipanjatkan dengan tidak jemu-jemu. Doa dipanjatkan senantiasa, doa terus non-stop sampai doa itu dikabulkan. Doa menjadi berkuasa ketika doa itu dipanjatkan dengan tidak berkeputusan. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat terkenal itu. Coba kita baca. Saya mau bagi 5 poin. Ini yang keempat, saya cepat saja, habis ini yang kelima kita tutup. 1 Tesalonika pasal 5. Siapa tahu ayat berapa? Ayat terpendek di seluruh Alkitab. Kejadian sampai Wahyu ini ayat paling pendek. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bilang begini. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetaplah berdoa. Cuma 2 kata. Ya. Tetaplah berdoa. Dalam bahasa Inggris, pray without ceasing. Berdoa tanpa berhenti. Alkitab Indonesia terjemahan lama dulu. Berdoalah dengan tiada berkeputusan. Pray without ceasing. Berdoa jangan stop. Doa, doa, doa. Lukas 18 ayat 1. Tuhan Yesus ajarin murid-murid harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa, doa non-stop. Ada orang bilang gini sama saya, mana bisa doa non-stop? Kalau saya lagi kuliah, dengar dosen ngajar, kan saya berhenti berdoa. Kalau saya lagi makan, ya stop dong gak berdoa. Dan ketika tidur, gak berdoa. Saya alami pembuktian dari Tuhan, kita bisa berdoa 24 jam sehari non-stop. Lagi tidur, lagi kerja, lagi belajar, lagi makan, ibu-ibu lagi masak, lagi ngetik. Ya, bahkan ketika otak lagi berpikir, nyusun tesis, roh tetap bisa berdoa. Saya 2 kali alami, minimal 2 kali yang saya punya cerita. Yang pertama, saya sedang ke pos PI di Sukabumi. Nginep di rumah satu keluarga sangat sederhana. Saya tidur satu kamar dengan anaknya laki-laki, namanya Irwan. Tidur, ranjangnya ranjang double, ranjang besar, tapi dari balek gitu ya, kasur lebar gitu. Dan saya tidur di pinggir.
Ini ranjang ini mepet ke tembok. Untuk menghormati saya dikasih di pinggir jadi gampang turun. Si Irwan duduknya di dalam dekat tembok. Itu. Nah, kami nginep. Jadi habis kebaktian malam nginep, besok paginya baru pulang. Besok pagi ada doa pagi baru pulang. Nah, habis kebaktian saya tidur. Saya ingat kami capek sekali waktu itu, jam 9:30 sudah masuk kamar, ngobrol-ngobrol sebentar, taksiran saya jam 10, paling lama jam 10 kami sudah kepulusan, saya sudah tidur pulas. Jam 10 tidur, jam 5 pagi, beker bunyi, bangun karena mau doa pagi, ya doa subuh. Bangun, begitu jam 5 pagi beker bunyi, kering, saya bangun. Begitu saya bangun saya kaget, begitu saya bangun, si Irwan ini lompatin saya, dia lompat ke lantai, dia lari keluar. Saya kaget, saya baru bangun masih setengah sadar. Loh, gak lama Irwan balik. Saya bilang, kenapa tadi? Kebelet, mau pipis. Oh gitu, mendadak benar saya bilang. Terus dia bilang gini, iya gak enak mengganggu Pak Yosua lagi berdoa. Saya bingung, maksudnya? Iya saya tahu Pak Yosua nggak ngomong kan, Pak Yosua kan doa semalam suntuk. Iya saya tahu Pak Yosua pura-pura rendah hati gitu loh, doa nggak ngaku. Saya bilang enggak, saya nggak doa semalam suntuk, saya tidur pulas banget. Pak Yosua tuh berdoa sepanjang malam. Saya pikir nyindir, ngorok kali ini. Saya ngorok ya? Enggak, beneran doa. Saya bingung maksudnya apa sih? Terus si Irwan cerita, gini tadi malam kan kita habis ngobrol tidur tuh. Nah tiba-tiba tengah malam saya kebangun, kebelet mau ke belakang. Saya bangun, Pak Yosua lagi berdoa. Jadi saya nggak enak lewatin. Saya doa, berlutut, enggak, telentang tidur. Tetap berbaring, tapi lagi berdoa. Doa apa saya bilang? Doa bahasa roh, bermazmur, ya menyembah, nanti doa, nanti mazmur, nanti doa. Hah? Loh, saya diam, yang benar, iya. Terus gimana? Ya udah saya nunggu, saya nahan, jadi kepulasan tidur lagi. Saya sempat lihat jam, itu jam 12 jam 12 malam. Jadi kalau kami tidur jam 10 itu sudah 2 jam, jam 12. Sampai ketiduran, gak lama saya kebangun lagi. Aduh udah gak tahan, kebelet. Pak Yosua masih berdoa, saya lihat jam 2 Loh, dia tahan, kepulasan lagi. Gak lama bangun lagi, saya masih berdoa, lihat jam 4. Begitu jam 4 dia tahan, dia gak mau tidur. Tunggu, dia tahu jam 5 beker bunyi kan. Dia tunggu. Jam 5 beker bunyi saya bangun, dia lompat, saudara-saudara. Jadi sepanjang malam, badan saya tidur, otak saya tidur, roh saya doa. Bermazmur, menyembah, doa. Yang kedua kejadian di Medan, rayon 4 ya. Di Medan. Habis pelayanan, pagi seminar, ada seminar selama 3 hari, malamnya KTM dan sebagainya, minggunya baru ibadah. Itu saya ingat hari kedua seminar, saya capek. Karena seminar tentang Roh Kudus ya, tentang kuasa, tentang urapan. Ada peperangan rohani, saya ingat lagi sampaikan firman Tuhan, satu anak itu manifestasi lompat mental. Wah, ya karena dia bawa magic saudara. Jadi ada peperangan rohani. Saya capek. Sampai di penginapan, saya bilang sama istri saya, Hani capek, jangan ngobrol ya, tidur langsung yuk. Habis makan siang kan ya. Saya ingat itu kira-kira jam 1:30. Habis makan siang dengan panitia, tidur 1:30, paling lambat jam 2 dah. Saya sudah langsung terlena tidur. Jam 4 saya bangun, saya tidurnya miring. Saya melek, di hadapan saya wajah istri saya. Dia lagi miring juga, berhadapan dengan saya. Dia lagi melotot, lihatin saya begini. Dari wajahnya, kelihatan dia tanda-tanda belum tidur. Seger, masih seger gitu ya. Saya lihat, wajah istri saya lagi lihatin saya bilang, kenapa liatin? Dia diam. Saya ajak guyon, dia diam. Tiba-tiba dia bilang gini, thank you ya. Thank you apa saya bilang? Kamu doain aku sepanjang tidur. Hah? Saya bilang doa apa? Kamu sebut namaku, kamu doa peperangan. Saya ngomong apa? Kamu bilang gini, Tuhan segala kuasa kegelapan, serangan-serangan balik yang saat ini mengintai istriku, aku patahkan dalam nama Yesus. Saya bisa doa begitu. Tuhan memakai saya ketika saya tidur. Sebab kalau saya nggak tidur, saya nggak tahu ada roh jahat nyerang, betul nggak? Kalau saya nggak tidur, saya nggak akan doa begitu, kan saya nggak lihat roh jahat. Tapi dengan bikin saya tidur, maka roh saya yang bangun, saudara-saudara. Selama 2 jam sampai jam 4 saya doa, peperangan doa, bermazmur. Ini yang dimaksudkan dalam kitab doa tak berkeputusan.
Doa menjadi berkuasa kalau kita melatih roh kita untuk tetap dalam keadaan berdoa. Latihlah roh saudara untuk tetap dalam keadaan berdoa. Bahkan selama dengar firman seperti ini, doa. Doa. Ya, supaya firman yang masuk itu jadi benih yang terbaik. Ya, doa supaya tumbuh, supaya tanah kita jadi tanah yang subur. Doa. Jadi sekali lagi latihlah diri saudara, latihlah roh saudara, latihlah hati dan pikiran saudara untuk senantiasa tinggal dalam doa, dalam mesbah di hadapan Tuhan. Ini yang keempat, doa menjadi berkuasa kalau kita berdoa tanpa berkeputusan, doa dengan tekun, doa senantiasa, jangan putus asa. Ya, 2 minggu doa nggak dijawab berhenti, 2 bulan doa nggak dijawab berhenti, putus asa, jangan, doa terus sampai dijawab Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, terakhir yang kelima. Doa menjadi berkuasa. Matius pasal 17. Matius 17. Kita baca sama-sama ya. Coba semua buka kitabnya. Yang tidak bawa Alkitab bisa lihat layar di depan. Kita baca sama-sama ayat terakhir. Matius 17 ayat 21. Ya. Ayat 21. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan doa menjadi berkuasa ketika doa itu disertai dengan puasa. Doa menjadi berkuasa ketika doa itu disertai dengan puasa. Belajar puasa, ya, belajar puasa. Puasa mendobelkan kekuatan doa kita, ya. Gak ada waktu untuk bahas panjang lebar tentang apa arti puasa, ya. Tapi belajar puasa. Kalau belum biasa puasa, puasa dalam jangka waktu yang singkat dulu. Mulai dari malam sebelum tidur itu terakhir makan atau minum, lalu doa masuk istirahat tidur, pagi-pagi doa lagi, gantilah sarapan dengan baca Alkitab, nanti siang jam 12 atau jam 2 baru buka. Ya. Kalau sudah terlatih lebih sore lagi, bukanya jam 6 sore. Sudah terlatih mulainya dari jam 6 sore, jangan dari malam. Jadi 24 jam, latih sampai bisa puasa 3 hari total, gak makan gak minum, latih diri saudara untuk berpuasa. Puasa itu melipat gandakan kekuatan rohani kita. Ya. Nah, satu hal yang penting saya sampaikan, puasa Kristen beda dengan puasa agama lain. Puasa Kristen bukan sekedar menahan nafsu, menahan lapar, menahan haus. Bahkan ada yang bilang gini, puasa itu adalah menahan lapar, belajar merasakan penderitaan orang miskin. Bukan. Apa arti puasa Kristen? Puasa Kristen adalah begini, saya ingin menyatakan kepada Tuhan bahwa saya asik dengan firman, saya asik dengan doa sampai saya lupa makan gitu. Saya tidak tertarik makan, kenapa? Saya asik dengan firman. Jadi jam makan ganti dengan baca Alkitab. Jam makan ganti dengan doa. Tuhan, aku gak pengen makan, kenapa? Aku pengen menikmati firman-Mu hari ini. Itu dia. Jadi saya begitu asiknya dengan bersekutu dengan Tuhan, sampai saya gak pengen makan, gak pengen minum. Itu puasa kita. Kalau bekerja gimana? Gak apa-apa, tetap kerja. Saya begitu asiknya dengan kesaksian di kantor. Saya ingin bersaksi dengan pekerjaan yang berprestasi. Saya sekolah yang benar. Dan saya abaikan makan. Kenapa saya ingin menghadap pada Tuhan hari ini? Jadi puasa Kristen adalah kita mengkhususkan satu kurun waktu untuk mencari Tuhan, untuk menghadap Tuhan, dan kita abaikan makan dan minum hari itu. Itu puasa Kristen. Bukan untuk belajar menderita, untuk supaya seperti magic ya, seperti ajaran-ajaran kebatinan. Puasa mengosongkan diri agar ada masuk roh lain yang kuat. Bukan. Puasa adalah mengkhususkan diri bagi Tuhan hari itu. Itu puasa, saudara-saudara. Nah, doa menjadi berkuasa. 1, kalau berlandaskan firman. Doa menjadi berkuasa kalau dipanjatkan dengan iman. Doa menjadi berkuasa kalau dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Doa menjadi berkuasa kalau dipanjatkan tanpa jemu-jemu. Jangan putus asa. Terus menerus doa. Yang kelima terakhir, doa menjadi berkuasa ketika disertai dengan puasa. Tuhan memberkatilah. Jadilah pendoa-pendoa yang dahsyat di akhir zaman. Ya, jadilah pendoa-pendoa. Ketika hal-hal yang lain kita nggak bisa lakukan, ada saatnya mungkin penginjilan dilarang, ada saatnya mungkin ibadah nggak bisa lagi di tempat umum seperti ini, ada saatnya mungkin
kekristenan dihambat. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dihambat, doa. Tidak ada orang bisa melarang doa. Amin saudara-saudara. Jadilah pendoanya Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari doa dengan sikap hati yang baru. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih bahkan untuk hari ini. Engkau dahsyat. Engkau bukan Tuhan yang jauh. Engkau bukan Tuhan yang abstrak. Tetapi Engkau Tuhan yang dekat. Engkau Tuhan yang konkret. Engkau bukan Tuhan khayalan. Engkau Tuhan yang nyata. Engkau bukan suatu tokoh ciptaan para pembual, tetapi Engkau Tuhan sejati, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan Yesus Kristus menebus kami. Kami bangga menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Tuhan terima kasih. Kami tahu Engkau ada di sini saat ini. Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami. Tidak nampak dengan mata, tapi dapat kami rasakan sungguh dalam hati kami. Engkau menjamah kami saat ini. Engkau menjamah kami. Haleluya. Roh yang lemah dikuatkan, disegarkan. Saudara, ambil waktu barang 1 menit. Waktu kita tidak lama, waktu kita singkat. Tapi manfaatkan waktu yang singkat ini, doa sungguh-sungguh. Saya merasakan Tuhan sedang melawat kita pagi ini. Dia sedang berkeliling dalam ruangan ini, menghampiri saudara satu persatu. Menjamah, dia menjamah. Dia mengelurkan tangannya. Dia menumpangkan tangan ke atas kepala saudara. Dia sedang menyegarkan roh saudara. Dia memperbaharui engkau. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami buka hati. Api Tuhan membakar, api Tuhan turun. Ya, api Tuhan sedang turun saat ini, membakar setiap hati. Menguatkan, membaharui. Membakar kuasa dosa. Membakar segala hal yang sia-sia. Saya melihat hati setiap kita seperti sebuah buku. Buku-buku ini banyak yang kucel, yang halaman-halamannya kelipet-lipet. Ada halaman-halaman yang kotor, dekil. Saya melihat ada halaman-halaman yang tertumpah tinta kotor, belepotan. Lalu saya lihat tangan Tuhan menjamah. Dia cuci dengan air. Ada seperti air mengalir mencuci buku-buku ini, tetapi buku tidak rusak karena air itu. Justru ketika buku itu dicuci dengan air tersebut, saya melihat buku itu menjadi mengkilap, terang benderang. Haleluya. Dan Tuhan berkata, pagi ini aku memulihkan engkau umatku. Pagi ini aku memulihkan kehidupan pribadimu. Aku memulihkan doamu, mesbahmu. Hari ini segala dosa diampuni. Hari ini dikuatkan, urapan yang baru diberikan. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya akhiri doa ini, saya kembalikan mimbar kepada pemimpin ibadah. Tetap dalam suasana doa. Adakah di antara Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang khusus, pergumulan yang tidak biasa, yang sifatnya khusus, pergumulan yang berat, pergumulan yang besar, pergumulan yang sulit sekali. Ada yang sakit, penyakit-penyakit yang berat, yang tak tersembuhkan. Kalau ada, angkat tangan saudara, kita mau berdoa sama-sama. Ada yang bergumul masalah rumah tangga, konflik, atau masalah anak, masalah orang tua, masalah keluarga, pokoknya angkat tangan saudara. Masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Sulit, bukan masalah biasa, tapi sulit. Ada kasus yang sulit, ada keadaan yang berat, pekerjaan atau usaha atau bisnis. Angkat tangan saudara. Kenapa mesti angkat tangan? Tanda kita angkat hati kita kepada Tuhan. Atau masalah-masalah lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi masalah itu bagi saudara sifatnya khusus. Ya, saya tidak mau yang masalah biasa, tapi yang masalah khusus. Tuhan bilang masalah khusus. Kalau ada yang merasa ada beban khusus, problem yang khusus, yang menindih hati saudara, angkat tanganmu, karena pagi ini Tuhan mau melawat engkau. Mari berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami angkat tangan kami. Sebagai tanda kami angkat hati kami.
Sekarang ya Tuhan, sekarang Tuhan, sekarang dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, jamah anak-anak-Mu ini, lawat dan jamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima jamahan Tuhan, terima pertolongan Tuhan, haleluya. Terima pertolongan Tuhan, terima, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima pertolongan-Mu, yang sakit sembuh. Masalah rumah tangga Tuhan tolong, jalan keluar Tuhan berikan sekarang, haleluya. Masalah pekerjaan, usaha, keuangan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah tolong pagi ini, haleluya. Terima kasih Bapa. Dan semua pergumulan lainnya yang kami angkat ke hadapan Tuhan, kami terima pertolongan-Mu sekarang. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama satu-satunya, nama kekal, nama maha kuasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, kita akan menyaksikan multimedia untuk pengumuman. Sekaligus kita akan memberi yang terbaik dalam persembahan seorang hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur.